Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa, teman-teman semuanya. Pada kesempatan siang hari ini kita akan ngobrol-ngobrol bersama dalam podcast kali ini, ya. Jadi pada kesempatan kali ini nanti kita dibersamai narasumber kita, yaitu Mas Guritno. Beliau adalah Sekretaris Pimpinan Cabang Muhammadiyah Ngerayun Timur. Untuk itu, Mas Guritno nanti monggo bisa disampaikan, dikenalkan kepada pemirsa semuanya, mulai dari nama, terus tempat tanggal lahir, alamat, pendidikan, dan seterusnya. Monggo, Mas Guritno. Oke, terima kasih Mas Hilal yang sudah memberikan kesempatan waktu kepada saya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Guritno, sarjana ekonomi. Saya selaku Sekretaris Pimpinan Cabang Muhammadiyah Ngerayun Timur pada periode 2022-2027. Dan untuk alamat saya, alamat rumah itu aslinya itu saya Ngerayun, Mas. Jadi alamat saya itu di Dukuh Ngembel, Desa Mbangsalor, Kecamatan Ngerayun. Untuk domisili saya emang di kota, tiap hari di kota, begitu. Di kotanya di Jalan Lima Bonjol itu. Dan untuk cerita terkait dengan di kepemimpinan organisasi Muhammadiyah, kenapa Muhammadiyah ada Ngerayun Barat dan ada Ngerayun Timur? Memang sejarahnya karena kondisi geografisnya itu lumayan jauh-jauh dan lumayan luas, maka untuk itu di Perserikatan Muhammadiyah ini untuk masalah pembagian tugas saja itu kita bagi menjadi dua cabang, yaitu cabang Muhammadiyah Ngerayun Timur dan cabang Muhammadiyah Ngerayun Barat. Begitu Mas ceritanya untuk yang di Ngerayun ini. Begitu. Oke, jadi ini kurang lebih sama seperti jenangan ya. Ya, ya. Jenangan itu juga sama. Jadi wilayah kepemimpinan di pimpinan cabang itu satu kecamatan dibagi menjadi dua. Iya, dua, Itu. dua kecamatan. Kalau mungkin Ngerayun itu alasannya apa, Mas? Ya, alasannya itu tadi karena kondisi geografisnya itu jauh dan kecamatannya juga wilayahnya luas. Tapi untuk desa emang nggak banyak, Mas. Di sana itu ada 11 desa. Itu jadi untuk mudah pembagian tugas dakwahnya, dakwah Perserikatan Muhammadiyah, kalau hanya satu cabang nggak mampu, Mas, melayani jamaah, melayani masyarakat sengerayun, memang nggak mampu karena jarak tempuhnya itu kalau dihubungi, Mas, itu ya satu hari ora cukup, Mas. Iya, luar itu biasa memang. itu Ya karena kita kalau di waktu rapat itu kan ada yang rumahnya itu Sendang, ada yang rumah Dadi, itu ke kantor cabang aja membutuhkan jarak sekitar 10 kilo, kan luar begitu. biasa ya. Nah, Betul, makanya kita betul, betul. bagi menjadi dua agar mudah untuk pembagian tugas dakwahnya, begitu ceritanya. Oke. Ya, terima kasih Mas Guritno pada kesempatan kali ini. Ya, para pemirsa, nanti di podcast kali ini nanti kita akan mengambil tema yakni kepemimpinan pendidikan Islam di daerah terpencil. Nah, pada kesempatan kali ini pas dengan Mas Guritno. Jadi beliau adalah pengurus Muhammadiyah Ngerayun Timur itu. Nah, sebelum kita lanjutkan Mas Guritno, mungkin ini karena pemirsa ini kan juga banyak ya, bukannya dari Ponorogo saja, mungkin Hmm. dari luar Ponorogo, mungkin sekilas saja geografisnya Ngerayun itu seperti apa Oh gitu. ya, oke. Monggo. Oke Mas Hilal, terima kasih. Gini Mas Hilal, kalau Ngerayun dikatakan daerah terpencil, saya rasa kurang cocok. Iya, 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 ya, mohon maaf, mohon maaf. Jadi gini, Gimana berarti? untuk terpencilnya memang itu dari bahasa Oh, iya, iya, iya. pegunungan memang Oh, terpencil. Kalau dari kenyataan, yaitu terpencil kan biasanya masa pendidikan ya, itu kan tergolong dengan
apa ya, minim pendidikan atau mungkin minim informasi seperti itu. Iya, Tapi walaupun ngerayun itu kondisinya di pegunungan itu enggak terlalu terpencil banget. iya, Nah, iya. begitu. Jadi Oh, lebih ke pegunungan ya. ya, Iya, betul mohon pegunungan. maaf. Jadi gini, Iya. memang Ngerayun itu kecamatan Ponorogo yang bagian selatan itu memang apa namanya itu perbatasan antara Kabupaten Pacitan dan Kabupaten Trenggalek. Jadi memang ya kalau dari kota memang kecamatan yang paling ujung selatan. Memang kondisi geografisnya itu ya pegunungan, Hmm, banyak pegunungannya daripada datarannya begitu. Mulai dari ujung selatan Pacitan Trenggalek itu memang kondisi geografisnya itu memang semuanya itu banyak pegunungan, bukan gunung tapi banyak pegunungan oh banyak begitu. pegunungan. Betul. Begitu. Kecamatan yang paling selatan ya di Ponorogo ya. Ya, selatan Tuh, Mas, sudah selatan. berbatasan dengan Pacitan Pacitan dan dan Trenggalek. Trenggalek, Ya, betul sekali. itu. Jadi teman-teman semuanya tahu Ngerayun itu adalah kecamatan yang paling ujung selatan gitu. Nah, ini sangat menarik. Kita lihat nanti bagaimana keadaan sosial keagamaan, pendidikan dan juga nanti bagaimana tips dan trik untuk memimpin lembaga pendidikan ataupun nanti bagaimana pola-pola kepemimpinan yang bisa diterapkan di sana gitu. Nah, Mas Gurit kita lanjutkan. Ini yang pertama bagaimana keadaan sosial keagamaan dan juga keadaan pendidikan yang ada di Ngerayun, khususnya Mas Gurit berada di wilayah Ngerayun Timur. Monggo. Oke, terima kasih Mas Hilal atas pertanyaannya. Keadaan sosial keagamaan itu kalau kita berbicara sosial, insya Allah Ngerayun itu ya sosial banget. Sosial kemasyarakatannya sangat sosial. Itu ya terbukti dengan eh, banyaknya kerja bakti antar warga, banyaknya saling saling bantu membantu antar warga dan sebagainya. Itu masalah masalah sosial sosial kemasyarakatan. Kalau masalah sosial keagamaan, memang Ngerayun itu kalau bilang agama ya agamanya yang saya tahu hanya dua. Itu ada agama Islam dan juga ada agama Kristen, Mas. Oh iya iya. Karena di Ngerayun itu ada gerejanya juga, Oh di sana ada ya? ada gerejanya. Oh iya iya. Tapi kalau jumlah jamaah yang agama Kristen itu nggak begitu banyak. Untuk 99% semuanya Islam. Begitu. Oh iya iya. Itu. Berarti mayoritas Islam. Ya, itu. Jadi Tapi gini, Mas, iya iya. walaupun sana itu mayoritas Islam, itu yang saya amati itu ya belum sepenuhnya masyarakat lain itu menerapkan ajaran-ajaran Islam yang sesungguhnya. Yang paling simpel saja mungkin ya masalah ibadah. Ya masalah ibadah mungkin ibadah wajibnya kan ibadah sholat 5 waktu, Mas. Itu yang saya tahu, yang pernah saya survei beberapa lokasi atau mungkin beberapa masjid yang ada di Rayun itu, ya kalau dibilang 5 waktu ya belum semua 5 waktu, karena banyak masjid yang kosong, Mas, Iya gitu. iya iya iya. Itu Betul pangapunten, betul betul. terutama mungkin dia sholat duhur, sholat ngasar, itu mungkin dia subuh itu banyak masjid yang jamaahnya ya belum begitu banyak. Ya yang paling banyak mungkin di maghrib, Iya. ngisa begitu. Itu. Ya, ya kalau itu agak umum sih, Ya Mas umumnya Gurit. seperti Ya itu. di daerah bawah pun kurang lebih juga banyak masih seperti itu. Tapi poin plusnya di daerah pegunungan itu seperti Ngerayun itu kondisi sosial ya. Jadi terkenal orang-orang, biasanya orang gunung itu bagaimana solidaritas, kerjasama, terus apa ya, keeratan silaturahim walaupun tidak kenal, walaupun bukan saudara tapi tetap apa erat dan bahasanya kalau ada apa-apa sengkuyung bareng gitu. Ya, ya, betul, betul. Betul ya? Jadi memang betul, Mas. Rayun itu walaupun di pegunungan memang secara bahasa sosial itu wah sangat rukun, sesama tetangga saling kerjasama, saling
bahu membahu. Ketika ada tetangga yang kerepotan, juga tetangga lain juga saling membantu. Begitu Mas. Jadi masalah masalah sosialnya orang sana 100% sudah menerapkan sosial bermasyarakat. Wah, iya, betul Oh luar biasa gitu. sekali berarti. Ya, itu yang umum kita kenal mungkin ya Ya, kalau di daerah pegunungan. Terus kalau kondisi apa ya, keadaan pendidikan yang di sana. Gimana Mas Gurit? Mungkin bisa dijelaskan singkat oh saja ya, ke masalah pemirsa. masalah pendidikan di daerah Ngerain itu memang mulai dari tingkat SD memang semua desa sudah banyak SD. Kalau di tingkat SMP secara umum SMP negeri, SMP swasta itu juga cukuplah memadai untuk pendidikannya. Untuk tingkat SMA memang ya juga ada SMA itu ada SMA 1, terus ada sekolah-sekolah swasta lainnya begitu. Untuk masalah pendidikan, walaupun Ngerain itu termasuk di daerah pegunungan, itu tidak kalah dengan yang ada di kota atau di bawah ya. Oh iya, luar Terbukti biasa. Iya, iya. banyak orang Ngerain itu yang menjadi pejabat, Mas. Gitu ya Nah, Mas. itu Iya, kalau iya, iya, masalah iya. jabatan di Muhammadiyah itu secara simpel nih, banyak kader-kader Muhammadiyah itu dari Ngerain itu malah semua di kota. Wah, Dan di kota itu malah luar menjadi biasa. pimpinan, ada yang ketua pemuda Muhammadiyah termasuk Mas Darmanto itu kan ketua pemuda Muhammadiyah Ponorogo begitu. Ada yang lain kalau masalah jabatan di mungkin di partai politik ya cukup menarik karena orang Gunung Rayun tetapi ternyata bisa ada di Senayan Jakarta Mas itu pernah. Wah, siapa itu Mas? Nah, Ada itu ya? pernah itu ada orang Oh, Rain itu kalau nggak salah namanya saya juga lupa nah itu. tapi Eh, ada ya itu ya? ada Wah, itu pernah menjadi ketua DPR RI kalau nggak salah itu luar biasa. waktu itu ada Iya, itu iya, iya. asing Rayun. Betul. Berarti mungkin yang kita gambarkan walaupun Ngerayon itu pegunungan tapi secara SDM-nya itu ketika berada di kota, di organisasi itu tidak kalah ya. Iya tidak kalah Oke, itu iya. masalah pendidikan orang Rayun itu sudah mulai cerdas Mas. Oh, iya Jadi betul betul. walaupun di gunung terus mungkin dari segi ekonomi juga orang petani semua, tapi masyarakat sana itu masalah mencari ilmu dan mencari pendidikan itu tidak kalah. Intinya semangat dan rata-rata banyak orang Rayun itu ya sukses begitu. Akan tetapi itu kalau mau berhijrah ke tempat lain Mas. Tapi kalau kalau ada di Rayun terus kalau tidak mengembangkan mungkin ilmu pendidikannya ya kembali lagi mungkin ya ke tani Mas begitu. Iya iya iya. Itu tapi kalau memang mau hijrah mungkin hijrah ke kota atau mungkin ke daerah lain rata-rata semua sudah sukses itu. Oh iya, luar biasa. Jadi itu ya teman-teman semuanya, walaupun daerah pegunungan yang kita kira secara geografis itu sulit dijangkau, tapi secara SDM pendidikan itu ternyata eh, orang-orang yang ada di Ngerayun itu juga luar biasa juga gitu. Terus selanjutnya ini Mas Gurit, panjenengan kan ini bertepatan sebagai sekretaris pimpinan cabang Muhammadiyah Ngerayun. Iya iya iya. Lah ini lebih spesifiknya coba nanti ada berapa sih lembaga pendidikan yang di bawah ini di bawah PCM Ngerayun Timur? Di bawah Muhammadiyah ya. Iya, Oh yang ya oke. yang dimiliki Muhammadiyah. Oh ya oke Mas. Untuk pendidikan yang di bawah Persyarikatan Muhammadiyah itu yang ada di Ngerayun secara umum ya. Kalau Ngerayun Timur itu hanya punya satu pendidikan Mas. Itu ada namanya BA Aisyah Sendang. Itu salah satu amal usaha pimpinan cabang Muhammadiyah Ngerayun Timur yang dikelola oleh Aisyah itu ya hanya satu itu yang di Ngerayun Timur. Tetapi untuk yang di Ngerayun Barat itu lumayan banyak, kurang lebih ada 4 kalau nggak salah itu untuk TK-nya begitu. Untuk tingkat tingkat eh, SMP maupun LSTP Ya, SLTP. ya itu belum ada. Oh, Untuk belum ada. tingkat SMA juga belum ada begitu. Tapi
wacana kami yang ada di Ngarayan Timur itu juga punya gambaran mau mengembangkan buka SMK Muhammadiyah itu kalau diridhoi, ya, begitu. Untuk pendidikan TPA untuk di Ngarayan Timur cukup ada mas itu. Ada sekitar ada 10 TPA yang ada di Ngarayan Timur itu yang masing-masing dibina oleh para takmir masjid tiap-tiap ranting begitu. Oh iya iya. Berarti hampir setiap ranting ada TPA ya? Ya ada mas, Ada. ada Ya, itu. betul, betul. Nah untuk pantinya memang sudah ada mas, Mm. sudah ada namanya Panti Alfat Ngarayan Timur itu kita dirikan pada tahun 2016 secara organisasi sudah berdiri, tetapi untuk izinnya ke dinas sosial itu memang baru-baru ini kita mengurus izinnya ke dinas sosial, tetapi juga belum berhasil begitu. Oh iya. Kita lanjutkan Mas Grid. Itu tadi ya berkaitan jumlah lembaga pendidikan mulai dari lembaga pendidikan yang reguler kita tahu ada TK, SD, SMP, SMA. Terus juga ada pendidikan yang di luar itu ada TPA dan seterusnya. Iya iya. Itu. Terus selanjutnya ini Mas Gurit di PCM di Muhammadiyah Rayun Timur mungkin apa saja kegiatan-kegiatan keagamaan yang dilakukan di sana yang sudah direalisasikan program-programnya gitu. Oh iya. Untuk program PCM Rayon Timur itu yang rutin mas, itu kita mengadakan kegiatan pembinaan jamaah, terutama jamaah simpatisan Muhammadiyah. Itu sudah kita adakan kajian rutin tiap bulan masing-masing masjid dan masing-masing ranting. Itu masalah kegiatan pengajiannya. Kalau masalah kegiatan yang lain, kegiatan keagamaan lain itu programnya kita melakukan pembinaan TPA, juga melakukan pembinaan santri-santri tadi, santri LKSA Alfa tadi begitu. Iya, iya, iya. Untuk kegiatan lainnya, karena kita juga punya lembaga zakat infak sodakoh atau mungkin namanya KL kantor layanan lasismu Betul, itu betul, ya. kalau kegiatannya keagamanya biasanya kita lakukan apa namanya itu ya mungkin apa ya membantu fakir miskin, terus Iya, iya, membantu iya. anak yatim piatu begitu mas kegiatannya. Terus Iya. ada lagi pembinaan UMKM mas, itu Oh, sudah ada juga ya? ada. Betul, betul, Jadi betul. walaupun di pegunungan ternyata orang-orang sana itu juga kreatif mas. Itu ada yang buat Contohnya produk, gimana contohnya? ya ada yang buat produk minuman serbuk jahe, Oh, betul, kunir, betul, betul. terus ada lagi tempe, apalagi tempe yang lain itu katanya enak mas. Ya, betul, betul. Nah Betul Mas itu Grit, saya kemarin enak. itu pernah ke Ngerayun dan dibawakan tempe itu, wah, ternyata khasnya di apa? Pakai daun apa itu ya? Ya daun pisang sama daun kunir. Nah, daun kunir itu Nah, yang agak beda. Jadi tempe Ngerayun itu pakai daun kunir itu. Tempenya agak agak panjang-panjang gitu kan. ya Ciri panjang terus khasnya. gurih enak mas. Gurih, iya. Ada lagi juga itu produknya gadung itu kan Iya, luar gadung. biasa, gadung Keripik Rayon itu. keripik gadung ya? Keripik gadung. Oh iya. Mas Gurit ini Ya. juga termasuk reseller keripik Keripik gadung. gadung. Apalagi kalau mendekati Idul Fitri ini, wah, ini satu mobil penuh biasanya Alhamdulillah. dibawa. Jadi itu mah yang kita lakukan saat ini memang kita pembinaan kepada jamaah begitu. Iya. Jadi lengkap ya Mas Gurit ya kegiatannya mulai dari kegiatan keagamaan, kegiatan sosial, terus pendidikan, terus ada juga pengembangan UMKM Iya, iya. gitu. Jadi itu ya, jadi beberapa kegiatan-kegiatan di BCM Ngarayan Timur. Terus ini lebih spesifik Mas Gurit berkaitan dengan kegiatan pendidikannya di sana. Ya. Dari PCM itu ada apa saja sih? Mungkin ada pembinaan atau mungkin ada kegiatan apa mengajar atau yang lain atau mendatangkan mahasiswa atau apa gitu. Monggo. Oh ya. Kalau secara
lingkupnya persyarikatan Mas, itu masalah pendidikan itu memang belum pernah kita lakukan begitu, tetapi yang sudah dilakukan itu ini Mas, waktu dulu zamannya Covid Mas, itu sempat Ngerayon Timur itu mendirikan namanya PLS kalau nggak salah itu. Apa itu Mas Gurit? Itu pendidikan di luar sekolah. Oh iya Nah, ya, waktu COVID, waktu iya, siswa-siswi belum bisa masuk sekolah itu ya, iya itu dulu itu WFH itu. ceritanya karena banyak banyak siswa di sekolah swasta maupun negeri tidak boleh mengajar di sekolah, banyak anak yang di rumah. Akhirnya Muhammad itu punya inisiatif mendirikan namanya PLS, itu pendidikan luar sekolah. Oh Itu apa saja kegiatannya? iya ya. Kegiatannya adalah kita itu mengadakan sistemnya kayak anu Mas, ya kelompok belajar. Jadi mungkin wilayah ranting atau mungkin wilayah per desa itu ada pembinanya, kita kumpulkan di situ, kita adakan pembinaan atau mungkin belajar secara kelompok. Nah, itu seperti ya seperti les dulu Mas. Oh iya Itu. iya iya Tapi iya ini ya. yang ngelola adalah Muhammadiyah. Muhammadiyah. Itu Itu berjalan berapa bulan Mas Gurit? ya kurang lebih 1 tahun. 1 tahun itu ya. Iya. Terus waktu siswa-siswi apa namanya Sudah masuk masuk, lagi itu berarti sudah ya selesai gitu ya. sudah kita kembalikan lagi ke sekolah. Oh iya 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 iya. Dan itu ternyata efeknya sangat membantu siswa. Oh gitu. Iya, Betul betul. itu Iya, membantu siswa. daripada waktu COVID itu kan banyak siswa yang di rumah itu malah bermain game, Ya, itu. main-mainan itu. Heeh. Itu ada ini strategi gitu ya. Iya, iya. Mengadakan apa namanya tadi Mas Gurit? PLS. PLS, Itu pendidikan luar sekolah. luar sekolah. Nah, itu. Oke, itu jadi beberapa kegiatan dari PCM Rayon Timur. Terus ini Mas Gurit berkaitan dengan tantangan. Jadi kita tahu bersama ya, pemirsa semuanya di daerah pegunungan itu pastinya agak berbeda jika kita berada di bawah ataupun di daerah perkotaan lah gitu. Bagaimana secara geografis, secara mungkin kesadaran akan pendidikan, sosial dan lain sebagainya. Itu pastinya ada beberapa tantangan-tantangan itu. Coba mungkin selama Mas Gurit menjadi sekretaris PCM Ngerain ataupun sebelumnya lah, ini yang dirasakan apa saja hambatan ataupun tantangan berkaitan dengan pelaksanaan pendidikan yang ada di Ngerayon? Oke, Mas. Masalah tantangan, Mas. Tantangannya di Ngerain itu ya karena kondisi geografisnya itu berada di pegunungan. Itu kan rata-rata penghasilan atau mungkin ekonominya orang lain hanya yang diandalkan adalah petani Mas. Iya 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 Petani. iya iya. Itu tantangannya adalah ketika orang tua itu tidak bisa melanjutkan pendidikan anaknya, itu pada akhirnya anak itu ya putus sekolah. Oh iya. Itu Jadi tantangannya. di sana itu ada beberapa informasi itu banyak ya, yang anak-anak itu mungkin sudah selesai di tingkat SMP itu, tidak melanjutkan hanya di strata SD dan seterusnya gitu ya. Ya, Ya mungkin salah satunya itu ya. iya Mas. Heeh. Jadi gini Mas, termasuk periode saya Iya itu betul. khususnya di wilayah saya sendiri Mas, itu ada sekitar ada 10 RT ya itu. Ya. Itu yang melanjutkan kuliah atau mungkin S1 lah. Iya iya. Ya ini tidak sombong Mas. Iya. Jadi sekitar 10 RT itu hanya saya sendiri. Luar Nah, biasa. itu Mas Gurit tepuk itu tangan. periode sebelum-sebelumnya nggak ada. Belum ada ya? Belum ada, ya hanya saya sendiri yang S1 yang sekitar di lingkungan saya. Itu. Iya. Ini ngomong-ngomong Mas Gurit S1-nya di mana ini? Oh, saya S1-nya di Unmuh Ponorogo, Mas. Oh, Ponorogo. Lah, itu teman-teman semuanya. Ini Saya alumni Unmuh Ponorogo. sudah jelas ini Mas Gurit alumni Unmuh Ponorogo, sukses moncer bukan hanya sebagai sekretaris PCM Ngerayon Timur. Ya, kita tahu Mas Gurit ini juga di organisasi lain juga luar biasa amanahnya, mulai dari di PDM itu sebagai anggota Mas ya. Ya, anggota saja.
anggota tapi anggota Majelis Ekonomi, Bisnis dan Pariwisata. Terus juga dulu pernah sebagai ketua DSD HW, Ya, Dewan juga Sugri. Dewan Sugri daerah dan juga di IMM juga ya Mas ya. Ya, pernah. Nah, Ya, di ketua komisariat. komisariat Ya, ketua di komisariat. Fakultas Ekonomi Universitas Ponorogo. Jadi itu teman-teman kalau yang melihat ini masih SMA mau meneruskan kuliah, jangan ragu-ragu nanti daftar di Unmuh Ponorogo. Ya, Sudah betul sekali. jelas ini Iya. alumninya luar biasa. Ini salah satunya Mas Gurit ini. Iya. Ya kita lanjutkan Ya, Mas jadi Gurit. saya lanjutkan nggih. Ya. Jadi begitu Mas. Jadi memang masalah pendidikan di ekonominya keluarga memang seperti itu. Tapi gini Mas, setelah saya itu sudah bisa sekolah walaupun ya dengan nekat begitu. Tapi alhamdulillah di periode setelah saya itu sudah banyak yang kuliah. Oh iya Ya, iya. itu. Berarti jenengan yang bahasanya mengawali ya? Iya, itu. Betul betul betul. Bahkan yang dulu-dulu juga belum belum pernah ada yang meneruskan kuliah dan sekarang sudah banyak yang kuliah termasuk adik-adik saya dan mungkin ya masyarakat lainnya begitu. Ya memang kondisinya memang di ekonomi Mas. Kalau memang ada orang tua mohon maaf ya, kalau memang ekonominya kurang itu rata-rata ya zaman dulu itu ya mulai SD sudah putus sekolah, bahkan Disuruh kerja, ya kerja. bantu orang tuanya itu ya. Ada yang mungkin sampai SMP itu sudah kerja, tapi rata-rata memang kalau saat ini memang banyak yang dari tingkat SMA Mas, itu sudah banyak yang meneruskan. Itu memang ada yang kehendak orang tua karena tidak punya biaya akhirnya kerja, ada sendiri yang anaknya sendiri itu pengennya kerja tidak meneruskan kuliah itu. Oh iya. Jadi kurang lebih itu ya faktor ekonomi lah Iya, terutama. faktor ekonomi Faktor keluarga. ekonomi keluarga. Ya karena pendapatannya ya tani nih Mas saya itu. Iya iya. Tani yang dihasilkan hanya kunir, nah, terus jahit, terus singkong. Nah. Tapi ini alhamdulillah Mas, ini ada porang ini Oh iya, juga betul. sudah Iya. lumayan ini. Orang ini naik ya Mas ya? Ya alhamdulillah tahun ini naik Mas, itu hampir Alhamdulillah. Betul. 10.000 itu. 10.000 Jadi ini. ya lumayan lah Panjenengan dibanding. juga di sana juga ada lahan untuk Ya tanam. sedikit nggak Wah. banyak. Ini nanti kalau panen nanti kita siap ke sana nanti. Oke. Itu ya jadi keadaan tantangan ya, tantangan di sana pendidikan memang secara kesadaran karena memang faktor ekonomi Iya. backgroundnya di keluarga itu ya Dan ini masalah selain ya. faktor ekonomi juga faktor mungkin ya mohon maaf faktor orang tua. Oh Karena iya, kan iya, mohon maaf betul. kalau termasuk orang tua saya kan juga ya sampai SD. Ya, orang tua saya itu juga SD lulus, setelah itu ya nggak sekolah. Lah mungkin ya karena orang tuanya itu juga dulunya itu hanya sekolah sampai SD sampai SMP, ya akhirnya terus mungkin dari sisi ekonomi nggak mampu, akhirnya ya anak-anak itu ya nggak mau sekolah begitu. Tapi gini Mas, walaupun sana itu tidak mampu untuk menyekolahkan anaknya, itu apa ya, ketika ada lembaga Muhammadiyah atau mungkin panti asuhan, itu ternyata banyak sekali santri-santri panti asuhan yang ada di Ponorogo, terutama di Muhammadiyah itu rata-rata dari Ngerayun. Didominasi anak-anak rayon ya. Iya, Iya. itu sangat membantu sekali. Iya iya iya. Berarti Kalau saya dulu gini Mas, nggak Iya. di panti, saya dulu, alhamdulillah. Saya tuh nekat Mas. ya Saya itu cerita pendidikan ya. iya ya monggo enggak apa-apa santai mawon. Keluarga saya itu memang dari segi orang tua. Ya, ibu saya itu lulusan SD. Iya. Terus ayah saya juga lulusan SD. Terus saya punya 5 saudara. Kakak saya yang pertama itu alhamdulillah lulusan SMK. Iya. Jadi dulunya itu ceritanya ya karena orang tua nggak bisa menyekolahkan anaknya, nggak mampu, nggak punya biaya. Ya alhamdulillah kakak saya pertama itu ikut orang Mas. Jadi direwangi lah bahasanya, direwangi Iya. ikut Di orang sana atau di daerah kota? di kota. Oh di kota. Ya di Iya. Ponorogo. Hijrah. Hijrah lah. Iya. Jadi nggak ngekos tapi
ikut orang lah, Iya. membantu di rumah orang, membantu bersih-bersih, dan akhirnya alhamdulillah bisa sekolah. Iya, iya, iya. Dan juga mas saya nomor 2 itu juga sama nasibnya mas. Jadi ikut orang di Magetan. Hmm. Jadi sekolahnya di SMK Magetan, terus juga ikut orang di Magetan. Ya dapatnya ya sedapatnya, ada yang bersih-bersih di rumah, ada yang mas saya itu malah di sawah. Jadi membantu di sawah begitu. Iya, iya, iya. Itu ya mas yang nomor 2. Hmm. Dan mas yang nomor 3 itu juga sama nasibnya mas Ian mas. Jadi masih ikut orang lagi di Magetan. Oh, gitu. Itu waktu itu mas saya itu dapat orang itu ya hanya menjaga toko begitu, tapi bisa bisa melanjutkan sekolah. Hmm. Nah saya juga sama nasibnya mas. Berarti Mas Gurit dulu juga hijrah terus Ke ikut Ponorogo. ya ke kota. Ya kalau saya itu gini ceritanya. Iya. Waktu itu memang kakak saya yang pertama itu mau lulus, Hmm. itu lumayan banyak untuk biayanya. Bahkan saya itu mau meneruskan sekolah di SMK itu nggak boleh sama orang tua, Karena apa itu? karena orang tua ya kondisinya ekonominya ya tidak Iya. mampu Iya, masalah iya, betul, biaya. betul. Nah akhirnya saya Pembiayaan. nekat mas itu. Oh. Saya ceritanya nekat, saya nekat mencari sekolah, akhirnya dapat. Setelah itu saya sehari itu nekat mencari orang tua asuh, ikut orang. Oh, gitu. Berarti Ya, Mas Gurit sendiri itu. iya, Maksudnya ndak suruhan dari orang tua atau apa ndak ya? enggak Dari gitu. Mas Gurit sendiri Iya, ke kota karena saya punya terus ke kenalan kakak saya di kota, iya, terus saya juga langsung daftar di sekolah di kota, terus saya langsung mencari, bukan mencari kos, tapi mencari orang tua orang tua asuh asuh. yang bisa menerima saya Iya. dan membantu-bantu di rumah tangga. Oh, Nah itu jadi iya, iya, seperti iya. mas saya dulu alumni SMK Muhammadiyah 2 Ponorogo, Oh, iya. itu terus SMK Tamrin. SMK Tamrin, Iya. terus alhamdulillah saya dapat orang tua asuh itu di Niten mas, jadi kan lumayan jauh. Jadi Oh, Niten Niten, Babatan. tim Babatan Us. ke Pasar Legi kan gitu. Iya, 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 iya. Itu jadi ya membantu di sana, membantu ya Hmm. membantu bersih-bersih rumah dan sebagainya itu. Tapi karena dengan semangatnya untuk mencari ilmu, ya alhamdulillah dengan ikut orang akhirnya ya bisa membantu orang tua dan bisa sekolah. Begitu. Iya, alhamdulillah ya. Alhamdulillah begitu. Tapi mungkin yang seperti Mas Gurit juga sama ya yang lain ya. Maksudnya polanya datang ke kota terus ke pondok ataupun ke panti ataupun orang tua asuh terus pendidikan di kota terus setelah itu berproses di kota itu banyak ya? Banyak sekali. Oh iya, Banyak iya. sekali. Oke. Jadi gitu. Kalau emang ada niat yang sungguh-sungguh Sungguh-sungguh gitu untuk ya. mencari ilmu, Heeh. itu rata-rata orang ngerayain itu nekat mas, nekat Oh gitu. gitu ya. Itu. Heeh. Tapi Tapi kalau dengan emang, kenekatannya itu nanti yang akan membuahkan nah kesuksesan seperti begitu. Mas Gurit ini. Itu. Tapi ada lagi yang itu tadi, kalau emang dari segi orang tuanya pendidikannya ya mungkin dulunya nggak sekolah, mungkin ya daripada mati banyak biaya ya lebih baik ya anak saya tak suruh kerja, Oh, itu juga banyak itu. juga banyak begitu. Iya. Ya, itu Mas Gurit sebelum dilanjut mungkin nanti masih ada satu pertanyaan lagi. Kita break sebentar, monggo diminum. Nah, Oh ya ya. ini walaupun tidak disponsori tapi saya tetap bangga Nah, kepada ini Airmu. airmu ya, Ya, Airmu ini produknya produknya siapa Mas Gurit? Muhammadiyah Ponorogo, Iya, di bawah di bawah koperasi Majelis Majelis Ekonomi ya. Ekonomi, Oh, Bisnis dan Pariwisata. tuh. Ini sebagai bentuk amal usaha di bidang air minum mas ya. Oh iya, tuh. Oke, ini hampir selesai ya, teman-teman semuanya. Yang terakhir, Mas Gurit. Ini Mas Gurit sebagai sekretaris BCM Madiun Timur, ya, bahasanya sebagai pimpinan ya yang ada di organisasi Persyarikatan Muhammadiyah yang di sana. Nah, terus menurut Mas Gurit ini apa
pola kepemimpinan yang efektif untuk pendidikan, ya, untuk memajukan pendidikan yang ada di rayon, ya. Monggo Mas Gerit. Oke, terima kasih Mas Hilal. Ini kalau pandangan saya dan pandangan Muhammadiyah, pola yang diterapkan oleh pendidikan yang ada di Ngerayun ini yang sangat efektif mungkin Mas. Ya polanya berbentuk pesantren. Oh gitu ya, pesantren. Iya, pesantren. Karena alhamdulillah Ngerayun itu juga ada pondoknya. Itu ada pondoknya, ada satu pondok yang mukim itu yang miliknya yayasan itu ada. Banyak Jadi santrinya Mas Gerit. ya alhamdulillah banyak. Juga ada yang dimiliki oleh lembaga Ma'arif itu juga ada. Iya. Jadi kalau polanya itu sistemnya sistem pesantren itu hari ini mulai dipercaya oleh masyarakat karena melihat kondisi saat ini apalagi dunia media ya, Iya, terus betul. dunia Kemajuan perhapean teknologi. teknologi gitu. Iya. Itu kalau tidak kita menggunakan pola pesantren ya nggak tahu nanti jadinya seperti apa begitu. Siap, siap. Jadi mungkin menurut saya yang bagus itu yang lain itu menerapkan ya polanya pola pesantren Oh begitu. iya. Tidak agar tidak terpengaruh dengan dunia luar maupun dunia yang ada di HP ini, Mas. Betul. Jadi lebih meningkatkan sisi religiusitas, ya, Ya, keagamaannya agamaannya. itu. Karena memang ya bagaimanapun anak muda sekarang ini kan bersandingan sangat erat dengan ini kemajuan teknologi. Ya, betul, betul. Dan selain sisi positif, sisi negatif itu juga perlu juga untuk diwaspadai lah bahasanya. Salah satunya dengan pola pendidikan pesantren tadi. Iya, betul. Gitu. Karena gini, Mas. Ya. Yang saya amati itu yang dengerin tuh ya, itu kalau ada orang tua mungkin ekonominya mampu, itu kan rata-rata kan anaknya kan nggak mau seperti nasib saya. Mungkin dia mencari orang tua asuh begitu. Tapi malah banyak yang ngekos, Mas. Itu sekarang Oh, banyak. gitu. Jadi orang lain itu sekarang sudah banyak yang sekolah di kota, Tapi ngekos. tapi ngekos. Nggak seperti Mas Gurit yang berusaha Ya, mencari orang tua asuh untuk mengabdi. ya Gitu kalau ya. mengabdi di orang tua asuh itu kan ada pengawasannya dari Oh iya. mungkin ibu Oh, betul betul asuhnya, betul bapak betul. asuhnya. Betul. Tapi kalau orang rayun itu, mohon maaf ya, Iya. karena mungkin ya masih orang gunung, Iya, iya, iya. orang ya mungkin nggak jarang di kota Iya, iya, iya. begitu, terus tahu kota Iya. itu yang saya amati Mas, itu apalagi ngekos Iya. dan itu jauh dari Controlling orang tua. controlling dari orang tua, Betul betul. pengawasan orang tua itu ya gini, polanya itu yang diterapkan langsung cepat mengikuti pola yang di bawah atau yang di kota dan gampang terpengaruh Mas. Betul betul. Apalagi mohon maaf yang punya anak eh, cewek gitu ya, itu kan banyak ngekos itu harus hati-hati. Kalau tidak bisa mengontrol anaknya ya mungkin terbawa dengan teman-teman yang di kota, mungkin ya ada yang terbawa ke arah mungkin narkoba, terus ada yang mungkin ya Alhamdulillah. terus mengarah ke yang lain Iya, begitu. iya, iya, iya. Itu. Jadi bahasanya karena dulunya itu ya apa ya, jarang mengikuti kemajuan yang ada di bawah di kota gitu ya. Nah, Jadi betul. ketika di bawah itu ingin kebebasan yang lebih Nah, betul Mas itu. gitu ya. Dan itu ya itu yang terjadi. Itu ada yang terjadi seperti itu. Akhirnya terus cepat mengikuti tren teman-temannya yang di Iya. bawah. Nah, yang di kota lah itu. Itu. Ya, betul betul betul. Terus berarti rekomendasinya tadi kalau bisa kalau sekolah di bawah itu mukimnya di Buasoh atau pesantren atau apa gitu ya, biar lebih Ya, itu kalau terkontrol emang gitu ya. pengen amannya ya mencari orang tua asuh itu kan sekarang sudah banyak Mas orang tua asuh mesti Iya, banyak yang membutuhkan. iya. Kalau enggak ya
ya kita harus menyekolahkan anaknya itu ya di pesantren, Mm-mm, di mm-mm, pondok mm. begitu itu lebih aman. Iya. Tapi harapan saya itu ya ngerayain itu ya kalau bisa harapannya punya pondok yang besar begitu, Mm-mm. terus jadi banyak anak yang enggak ke kota tapi sudah kita fasilitasi mungkin cukup di Ngerayon. Ya, Nah, itu harapan jadi harapan harapan cabang Muhammadiyah Ngerayon itu seperti itu. ya ada pusat untuk ini ya memajukan peradaban dari sisi keagamaan, pendidikan dan sebagainya dari Iya, pesantren itu. iya pesantren itu. Gitu. Ya, siap 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 siap. Terima kasih Mas Gurit pada kesempatan kali ini membersamai kita di podcast Kepemimpinan Pendidikan di daerah pegunungan. Kalau terpencil tadi saya keliru, mohon maaf Iya, ya. pegunungan. Daerah pegunungan, terutama khususnya di daerah Ngerayun. Ngerayon, ya. Mungkin yang terakhir ada yang disampaikan sebagai closing statement ataupun harapan ataupun mungkin pesan yang disampaikan dari Mas Gurit. Monggo. Ya, harapan saya itu kita itu harus bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu begitu dan tidak kalah pentingnya juga pengalaman. Itu kalau di dunia mahasiswa itu kalau hanya mencari ilmu di dalam bangku kuliah itu ya saya kira cukup kurang, tetapi kalau sudah punya pengalaman di luar itu kalau sudah mahasiswa itu ya penting terutamanya mungkin ya ikut organisasi Organisasi, betul. keagamaan itu kalau di Muhammadiyah ya ikut ke Muhammadiyah itu ada banyak urtum, ada yang IPM, ada yang IMM, ada TS, ada HW dan sebagainya itu akan menggodok pola pikir kita lebih dewasa begitu mas. Oke, terima kasih. Itu tadi ngobrol-ngobrol santai kita bersama dengan Mas Guritno SE selaku Sekretaris PCM Ngerayun Timur. Terima kasih Mas Gurit. Nanti Sama-sama, ya, sama-sama. nanti Iya, iya. kita bertemu lagi di sesi yang akan datang. Oh, masih ada lagi nih. Oh ya, yang terakhir ini sesuai yang ada di tulisan yang di bawah ini, teman-teman. Jadi di podcast ini kita disupport properti yang pertama dari tim Media Center PDM Ponorogo dan juga di ruangan podcast ini kita berada di kantor Majelis Dikdasmen PDM Ponorogo. Terima kasih semuanya yang telah menyupport. Itu saja dari saya. Terima kasih banyak. Ketemu lagi di podcast-podcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu elek,